Oke, jadi ini adalah pound Jepang yen, dan kita langsung aja ya, saya mau bahas yang ini, kita akan potong. Hmm, bentar ya, connections. Nah, oke, seperti ini. Jadi, kamu lihat ya, ini very spesifik. Kalau kamu lihat ya, sisi atas ya, this one punya a lot of fair value gap. Tentu, kalau kamu mencari buy, untuk kesini is ridiculous. Gila, ya, gila itu susah banget. Nggak bisa kesini. It's hard. Bukan karena itu pair Jepangnya, no. Memang susah, mau itu event di gold, event di Nasdaq, itu sulit sekali. Ya, jadi ketika ini form, maka otomatis ini sudah membentuk liquidity buy side. Sehingga FVG ini akan menjadi perfect exit. Kalau kamu bisa ngelong. Nah, pertanyaannya, gimana cara ngelong ya? Ya, bukannya ini bisa aja kan jatuh ke bawah kan? Betul. Apakah ini shift in market structure? Bukan. Betul. Ya, mana OB terakhir? Ini. Kalau ada week, ini khusus nih, saya mau ajarin konsep week. Kalau ada week panjang seperti ini, kamu tarik 50% ya. Ya, karena week itu, kalau kamu turun ke LTF ya, itu pasti ada inefisiensi. Itu pasti. Ya, nah karena harga turun gak ada fair value gap sell, maka dari week itu menuju ini, itu mudah sekali. Easy sekali. Sejauh apa harga bisa shoot, ya gap ini. Kamu harus tandai. Ya, itu ada volume imbalance, tandai ya. Nah, langsung kamu ke M5. Kalau kamu bisa interpret dan dapat entry di M5, kamu cukup di M5 ya. Nah, sekarang kita lihat ya, harga konsolidasi, release ya. Kita marking Asia High dulu sama Asia Low. Ini Asia High, ini Asia Low. Nah, Asia Low udah ketaken. Berarti apa skenario yang possible? Asia reversal atau what's that? LOTD ya. Ini adalah Asia High. Oke. Nah, kamu lihat nggak di bawah Asia High itu apakah ada equal high terdekat? Ada. Ini. Nah, itu akan menjadi TP1 kamu. Oke, itu akan menjadi TP1 kamu. Paham ya? Nah, sekarang kamu lihat ya, dari sini, shift in market structure di sini, itu MSS, ya, fair value gap. Entry di situ saat makro, SL-nya di bawah sini. Cukup. Karena kalau kamu taruh di sini, itu udah pasti kena. Karena kan itu kan adalah equal low. Jadi bohong aja di sini. Targeting ke atas. Harga rally sekali lagi, fair value gap, makan. Long di sini, SL-nya di bawah sini. Jadi yang long kamu tadi, yang stop loss-nya di bawah sini, kamu pindahkan ke atas sini. Rally one more time, shift in, shift in structure, retracement ke fair value gap, long lagi saat makro is perfect, SL-nya di bawah sini. Nah, itu yang udah ikut mentorship pasti tahu tuh. Ya, ini ada something area lah yang spesifik. Kenapa rollover itu, kenapa stop loss itu bisa di rollover atau dipindahkan seperti itu. Ya, thank you buat yang udah join mentorship. It's I mean a lot. Thank you sekali. Ya, kalian harus teruskan ilmu saya, my legacy di authentic type rating concept. Ya, itu pure murni ICT concept. Oke, type rating is the best one. Lalu displacement lagi, ada fair value gap kecil dan bodinya masih stay di dalam. Itu nggak apa-apa. Jadi FVG itu nggak ada masalah kecil besar ya. Justru jujur saya nggak terlalu suka FVG yang besar. Gitu loh. Benci sekali sama FVG yang besar. Karena itu bakal spend banyak waktu sekali di situ. Ya. Order block, ya jadi kamu boleh long di sini. Ya, tapi saya nggak sarankan. Kenapa? TP-nya terlalu dekat, udah dekat menuju ini. Dan time-nya nggak mendukung ya. Saya nggak suka seperti ini. Nggak masuk makro. Kalau ini 5-10 masih oke lah. Jadi semua long kamu SL-nya di sini. Rally one more time, turun ke breakaway gap, ke order block, perhatikan bodinya, semua closing di atas order block. Lalu hantam, matiin itu. Apakah ini adalah market maker buy model? Betul. Apakah ini adalah akumulasi manipulasi distribusi? Betul. Ya, betul sekali. Nah, orang-orang tuh saya nggak tahu kenapa lebih suka kayak ajarin saya MMBM dong, ajarin saya MMSM dong.
Saya nggak akan ajarin itu. Kenapa? Karena kalau saya ajarin itu, kalian hanya akan cari pola itu di market. Ngerti nggak? Ya, dan kalian nggak tahu logik kenapa itu bisa berjalan. Ya, maksudnya apa? Kalau saya potong seperti ini, dan kalian nggak paham konteks, ya, ini mungkin kalian akan mikir, ini common mistake buat yang baru belajar SMC atau ACT. Ya, guys, percayalah, SMC yang kamu pelajari di YouTube, ya, yang dari sumber manapun, itu saya bisa semua, serius. Ya, saya udah pernah pelajari semua itu. Makanya saya bisa membedakan antara konsep itu dengan ACT yang saya pakai sekarang. Mungkin ada assumption bahwa ini adalah akumulasi, manipulasi, distribusi. Betul. Tapi apakah manipulasinya akan berakhir di situ? Tidak. Ya, kamu harus tahu konteksnya. Seperti itu. Dan kalau kamu tahu, ya, justru yang kamu lakukan adalah sebaliknya. Kamu mencari short menuju equal low ini. Itu bisa. Ya, yang sini. Equal low itu. Oke, saya nggak akan pernah ajarin market maker buy model atau MMXM ya. Ini by the way pasti bakal ke atas. Ya, kenapa bakal ke atas? Tahu nggak? Satu, harga turun bikin equal high, nggak ada FVG sell, lalu masuk ke order block plus breakaway gap ada di sini. Yang kedua adalah this high to smooth, dan ini adalah Asia high. Jadi sudah pasti akan ke sana. Jadi ini pasti akan ASEAN reversal. Harga itu nggak boleh seperti ini. Jeprat ke bawah begini, naik ini nggak boleh. Itu bukan behavior market kalau lagi bullish order flow. Seperti itu. Paham ya? Nah, SMC yang ini, mungkin yang saya maksud itu yang seperti ini, kalau kalian pernah pelajari ya, sabar saya coba, saya mikir-mikir dulu ya. Nah, ini valid bos, ya, karena udah ambil inducement. Valid bos, valid low, valid high. Ya, karena sudah mengambil IDM pertama. Tinggal tarik premium discount, cari inefisiensi atau order block apapun itu, naik ke atas. Kalau tembus bawah close body jadi real chalk. Nah, itu. Kalian pernah nggak pelajarin konsep itu? Saya udah pelajarin itu. Nah, kelemahannya apa konsep ini? Tahu nggak? Ya, kelemahannya adalah dia nggak pakai time. Satu. Ya, yang kedua, struktur ini tuh saya harus tunggu di time frame berapa? Ya dong, M5 kah? H4 kah? Kalau saya nunggu seperti ini, misalnya aku mau long, tapi hanya menunggu terjadinya valid boss seperti ini, itu susah banget. Lama banget. Gitu loh. Lagi-lagi unsur time kan, di situ kan, maka saya skip. Saya nggak pakai itu. Ya, cuma tetap ada konsep kan. Kalau kamu lihatnya sama kan, kayak misalnya ini shift in market structure, ketika ini turun, nah, ini kan patah nih, bullish order flow-nya. Artinya apa? Dia bakal cuma dua kemungkinan. Reversal salah memang mau ke bawah, atau deep retrace, baru naik ke atas. Ini maka waktunya bakal lama, karena ini high resistance liquidity run. Akan beda sama yang seperti ini. Dan gitu loh. Ini pasti lebih cepat. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini kan kalau naik pun, ya, berarti kan ASEAN reverse beres. Mungkin nggak bakal LOTD? Jawaban saya tidak mungkin. Terlepas misalnya itu benar atau enggak ya. Soalnya gini ya, yang naik itu yang defense berapa banyak? Ada dua gap kan? Sedangkan kalau aku yakin itu LOTD, berarti kan logikanya cuma ada dua. Sampai market close, ya udah, paling cuma begini doang nih. Ya, gini, 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 ya, gini, ya, udah, gitu-gitu ya. Itu skenario pertama, yang ideal, yang normal. Skenario kedua adalah tembus, which is selama saya pakai naratif LOTD HOTD di indeks atau di gold atau di EU ya, saya nggak pernah ketemu seperti ini. Jadi jangan kalian pikir kalau karena LOTD berarti gap ini bisa ke inverse atau tidak. No, nggak bisa. Justru karena ada halangan ini dan sisi bawah bikin equal seperti ini, ya kamu lihat ini equal kan? Maka hati-hati, takutnya New York reversal tiba-tiba. Itu bisa. Itu bisa loh. Hati-hati.
Ya, itu yang suka terjadi tuh di NQ, di apa namanya, di gold kan, London turun tiba-tiba New Yorknya jepret ke atas, gitu loh. Nah, ini sangat mencurigakan sekali liquidity-nya. Jadi kalau misalnya memang ini jepret turun begini, aku nggak heran. Memang nggak heran. Nah, pertanyaannya muncul lagi kan, aku boleh short nggak masuk jar tadi? Depends. Ya, kalau turunnya kenceng banget, ya banyak inversion yang kebentuk, banyak gap sell yang kebentuk, ya silakan sell. Targeting London low. Berarti apa itu London reversal? London high keambil, dia reverse balik ke London low. Seperti itu, oke?